Come on, shout. आइसक्रीम ले लो। बहुत अच्छी है. It's so cute. રાઈટર સટી આવ્યો છે. चुप कर चंगू। योगा, ये दुकान में आज से बंद कर दूंगा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya penonton setia LK21 Revive. Pertama, terima kasih buat Mary Nindito dari Maluku, Muhammad Aini dari Banjarmasin, Safril Izar dari Semarang, Winda Septiana dari Madura, Padai Muhammad, Ruru dari Singkawang, Jemat Official Banjarnegara, Cacing Kopla Sragen, Putra Banyu Biru, Firman Syah dari Madura, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Brand Bab. Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya. को मिलाने की कोशिश करोगे तो भून के रख दूंगा. Kisah bermula di kediaman seorang miliarder kaya raya pemilik perusahaan Diamond Group bernama Ratna. Ia memiliki seorang anak yang bernama Babu. Ia sangat menyayangi Babu. Sebagai pengusaha kaya raya dengan penghasilan yang tinggi membuat gaya hidupnya sangat luar biasa dan sangat hedon. Sejak kecil Ratnam selalu mendidik Babu dengan penuh kemewahan dan mendoktrin Babu dengan barang-barang mewah. Berbeda dengan ibunya, ia sama sekali tidak mengerti dengan barang-barang mahal. Karena didikan Ratnam itu, Babu pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat mementingkan style dan kemewahan. Bahkan di suatu waktu saat kakeknya meninggal dunia, terlihat semua orang menggunakan baju putih untuk menghormati jenazah almarhum. Justru Babu malah datang dengan menggunakan jas dan berpenampilan sangat stylish. Nenek Babu yang sedang bersedih langsung menegur Babu karena cara berpakaian Babu malah merusak suasana duka. Ratnam yang melihat hal itu, ia langsung membawa masuk ibunya ke rumah. Ratnam menjelaskan Babu tidak salah karena menurutnya kesedihan itu harus sesuai dengan kelas seseorang, di mana Babu sekarang adalah pemimpin sekaligus CEO Diamond Group. Sikap dan perilaku Babu saat ini adalah hasil didikan dari Ratnam yang selalu mendoktrin Babu dengan kemewahan. Beberapa hari kemudian, keluarga memutuskan untuk mencarikan seorang jodoh untuk Babu. Ratnam memberikan beberapa foto wanita untuk dijadikan istrinya. Babu yang sangat mementingkan penampilan sebagai CEO perusahaan ternama, Babu berjanji pada keluarga kalau ia mencari istri yang status sosialnya sama dengan keluarga mereka. Mendengar hal itu, sang nenek tidak setuju jika Babu menikah hanya melihat dari status keluarga, juga penampilan seseorang, bukan karena cinta. Akan tetapi Babu tidak memperdulikan hal tersebut. Ia tetap dengan pendiriannya. Jika ia akan mencari istri yang memiliki kualitas dan memiliki selera yang sangat tinggi seperti dirinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Rada. Ia bekerja sebagai pembantu rumah sahabatnya yang bernama Pupani. Kita panggil saja Ani. Dia adalah anak dari menteri dalam negeri, sedangkan Rada hanya anak dari pedagang asongan bernama Venkaya. Setelah ibunya meninggal, ia tinggal bersama ayah dan juga adiknya. Sebagai anak pertama, Rada harus menanggung beban yang cukup berat demi keluarganya. Rada rela putus kuliah untuk membantu ayahnya mencari nafkah, juga menggantikan tugas ibunya mengurusi keluarga. Malamnya Rada sangat marah melihat adiknya yang terus-terusan bermain HP. Bukannya belajar dan fokus kuliah. Tak terima dibentak oleh kakaknya, ia berniat untuk membalas dendam kepada Rada dengan menghubungi satu nomor tak dikenal menggunakan HP milik Rada. Malam harinya, Babu bersama asistennya pergi ke klub malam untuk mencari perempuan idamannya. Tapi tak ada satupun perempuan yang memiliki selera tinggi seperti dirinya. Semuanya terlihat norak. Saat sedang bersantai, tiba-tiba Babu mendapat pesan WhatsApp dari seorang tak dikenal.
dan isi dari pesan itu yaitu I love you. Melihat hal itu, Babu hanya terdiam dan tidak terlalu memperdulikannya. Karena ia pikir hanya orang iseng, tapi lama-lama pesan itu membuat Babu salting. Lalu asisten Babu memberikan saran untuk melacak nomor tersebut. Pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah fakta bahwa yang mengirim pesan kepadanya adalah anak dari seorang Perdana Menteri. Keesokan harinya, Babu yang gabut ia iseng membalas pesan tersebut namun tak ada jawaban. Sehingga ia pun memutuskan untuk menelpon nomor tersebut. Rada yang terganggu mengangkat telepon itu dan memintanya jangan menelponnya lagi. Karena itu sangat mengganggunya dan mengancam akan melaporkan Babu kepada polisi. Lalu, Babu yang menceritakan kepada ayahnya jika ia akan menikahi anak seorang menteri. Ratnam yang mengetahui hal itu sangat bangga karena ia akan memiliki besan seorang menteri. Okay. Setiap hari Rada selalu membantu ayahnya untuk berdagang. Saat Rada melayani pembeli, adiknya meminjam handphone Rada dan beralasan untuk bermain game. Adik Rada yang melihat isi pesan Rada dengan Babu, ia malah menjahili Rada dengan mengirim pesan kepada Babu dan memintanya untuk datang ke kuil besok. Babu yang penasaran, bersama dua asistennya ia pergi ke kuil untuk melihat wanita yang membuatnya salting. Sesampainya di sana ia melihat dua wanita yaitu Ani dan Rada sedang berdoa. Ia terpana dengan paras cantiknya Rada, tapi asistennya berkata kalau Rada tidak cocok karena dari pakainya saja terlihat tidak berkualitas. Berbeda dengan Ani yang sangat mewah. Seketika Babu menyimpulkan pasti Anilah yang selama ini telah mengirim pesan kepada dirinya. Babu yang tak suka basa-basi malam itu juga mencoba menelpon Rada dan mengajaknya untuk menikah. Awalnya Rada menolak telepon Babu. Rada yang kesal karena selalu diteror, ia pun mengangkat telepon Babu. Babu langsung mengungkapkan perasaannya kepada Rada. Mendengar hal itu Rada berkata dengan jujur kalau ia orang miskin dan bekerja sebagai pembantu di rumah Perdana Menteri. Mendengar hal itu Babu seketika menjadi ilfil dengan Rada. Akan tetapi Babu tidak menganggapnya serius. Ia berpikir kalau itu hanya trik seorang anak menteri agar dapat suami yang sederhana. Extra power चाहिए कोई अच्छा स्पॉट रिलेटर्स राइटर्स You're right, man. I'm right You're sir? right. Setelah berkonsultasi dengan pakar cinta, Babu memutuskan untuk menjadi orang yang sederhana untuk mendapatkan cinta Ani. Ia berpura-pura jadi tukang es krim agar dirinya bisa mendapatkan cinta Ani. Ia berdagang es krim di kompleks perumahan Ani. Lalu Babu mendekati memberikan salam kepada Rada karena Rada merupakan sahabat Ani. Rada yang melihat hal itu merasa aneh, lalu mencoba menelpon nomor yang sering menghubunginya. Dan benar saja ternyata itu adalah pria yang selama ini selalu menerornya. Rada yang takut memberitahu kepada security rumah Ani agar mengawasi pria asing tersebut. Namun hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba penyakit ayah Rada kumat yang membuatnya tertabrak mobil. Babu yang melihat hal tersebut bergegas membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapatkan penanganan, dokter berkata beruntung mereka segera membawanya karena jika terlambat sedikit saja maka nyawanya tidak akan tertolong. Ani kemudian mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan ayah sahabatnya. Rada yang awalnya jengkel kepada Babu karena selalu menelponnya, justru ia malah jatuh cinta karena kebaikan hati Babu yang telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Saat akan pulang, tiba-tiba Babu mendapatkan pesan dari Rada yang berkata kalau ia menyukainya. Seketika Babu pun merasa bahagia. Babu masih mengira kalau itu adalah Ani. Setelah kejadian itu Babu terus caper kepada Ani. Hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan cintanya si Ani. Karena sering bertemu dan melihat kebaikan hati Babu, Rada pun benar-benar menyukainya. Melihat kedekatan Rada dan Ani membuat Babu memahami sikap Ani dan Rada. Setiap Ani akan melakukan apapun, Ani pasti meminta saran dari Rada. Dan saran Rada selalu direspon baik oleh Ani. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini. Ia berniat untuk mendekati Rada karena pasti Rada tahu semuanya tentang Ani. Saat makan malam, Ratnam mendapat kabar jika rekan kerjanya yang seorang pengusaha akan menjodohkan anaknya dengan Ani. Ratnam ingin Babu bergerak cepat sebelum Ani diambil orang. Sebagai langkah pertama untuk mendekati Rada agar mau membantunya mendapatkan cinta Ani, ia memberikan Rada sebuah tas yang sangat mahal. Akan tetapi hal itu malah membuat Rada GR. Ia mengira jika Babu juga menyukainya.
Lalu Rada membalas kebaikan Babu dengan memberikannya sebuah baju yang sudah pasti harganya murah. Hal itu membuat Babu agak ilfil. Saat di rumah adiknya yang tahu kalau Rada memiliki tas mahal, ia pun bertanya kepada Rada, dari mana Rada mendapatkan tas mewah? Rada yang memang polos, ia tidak tahu mana barang mewah, mana barang murah. Keesokan harinya Rada kemudian menceritakan semua itu kepada Ani. Mereka yang curiga memutuskan untuk menemui Babu untuk menanyakan siapa Babu sebenarnya. Karena sangat tidak masuk akal jika penjual es krim bisa membeli tas yang harganya sangat mahal. Babu hanya bisa terdiam, akan tetapi konsultan cinta Babu yang menyamar sebagai teman Babu berkata bahwa tidak ada yang mahal jika itu adalah perjuangan untuk mendapatkan cinta seorang wanita yang dicintainya. Akan tetapi saat di rumah Babu merasa lelah dengan penyamaran ini, sehingga ia pun memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Saat itu Babu mengunggah sebuah video bersama keluarga besarnya dan berkata kalau sebenarnya dia adalah CEO Diamond Group. Babu juga minta maaf dan tanpa menyebut nama Babu berkata kalau ia ingin menikahi seorang gadis yang berpenampilan sederhana. Dan di keluarga tersebut hanya Rada yang memiliki hidup sederhana. Dan mereka semua berpikir kalau ia pasti untuk Rada. Membuat Venkaya sangat senang dan pasti akan merestui hubungan Rada. Tak lama setelah itu Babu menelpon Rada dan mengajaknya untuk menikah. Rada ragu untuk menjawab telepon, akan tetapi Ani langsung mengambil telepon itu dan berkata agar Babu segera menyiapkan acara pernikahan. Ratnam sangat senang karena Babu akan menikah dengan Ani. Dan dia akan segera berbesan dengan seorang Perdana Menteri. Begitu juga dengan keluarga Rada yang sangat senang karena Rada akan menikah dengan seorang miliarder kaya raya India. Tentu saja itu akan merubah nasibnya. Lalu Babu menghubungi Rada dan memberitahunya kalau besok pagi Babu akan melamarnya. Mendengar hal itu keluarga Rada sangat senang. Venkaya meminta agar tunangannya dilakukan di kuil yang berada di Clara. Awalnya mereka terkejut, tapi karena menteri yang meminta mereka pun menyetujuinya. Hari pertunangan pun tiba, masing-masing keluarga bersiap untuk mengantarkan Babu yang akan melangsungkan pertunangan. Begitu juga dengan keluarga Rada yang bersiap untuk mengantarkan Rada. Babu akhirnya sampai di kuil terlebih dahulu. Tak lama Ani yang ikut mengiringi sahabatnya turun dari mobil dan membuat keluarga Babu sangat senang. Di saat yang bersamaan rombongan Rada datang dan membuat Babu bingung. Babu yang merasa curiga ia pun mencoba menelpon dan betapa terkejutnya Babu ketika yang mengangkat telepon itu adalah Rada, bukan Ani. Babu yang shock lalu melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Ia berkata kalau selama ini ia telah salah paham. Selama ini Babu tak menyadari kalau yang selama ini ia hubungi adalah Rada, bukan Ani. Ratnam yang mendengar hal itu pun terkejut. Keluarga Ratnam pun segera pergi dari tempat tersebut dan memblokir nomornya Rada. Sesampainya di rumah, Ratnam yang emosi langsung memarahi Babu karena bisa-bisanya Babu salah paham dengan wanita miskin tersebut. Hal itu sangat merugikan citra keluarga dan membuat keluarganya malu. Saat itu pembantu Ratnam memberikan sebuah undangan agar Ratnam bisa menghadiri pernikahan anaknya. Ratnam yang emosi langsung melemparkan undangan tersebut. Di lain sisi Paman Rada yang tidak terima dengan perbuatan keluarga Babu yang telah merendahkan keluarganya. Ia akan membuat perhitungan dengan keluarganya Babu. Semenjak kejadian sambil menangis Rada mengurung dirinya di kamar. Lalu adik Rada datang menghampirinya dan meminta maaf jika semua ini memang salah dirinya. Diam-diam kemudian dia selalu mengirimkan pesan kepada Babu. Rada sangat marah kepada adiknya, akan tetapi Rada sadar jika semua itu bukan salah adiknya. Secara mengejutkan, Paman Rada mendatangi sebuah stasiun televisi dan berita tersebut disiarkan secara live di televisi yang mengabarkan jika keluarga Babu telah melakukan penipuan. Ratnam yang melihat hal tersebut kemudian mendatangi stasiun televisi tersebut dan membantah semua tuduhan yang dikatakan oleh keluarga Rada. Paman Rada yang tidak terima karena perkataan Ratnam yang merendahkan para masyarakat miskin. Ia pun berjanji akan membuktikan bahwa masyarakat miskin juga punya harga diri dan mereka butuh orang kaya sombong seperti Ratnam. Siaran tersebut disaksikan oleh seluruh masyarakat India. Karena siaran berita itu, keluarga Babu menjadi bulan-bulanan netizen Prindavan. Kemudian Babu menelpon Rada untuk meminta maaf atas kesalahpahamannya selama ini. Babu berpikir kalau nomor yang ia hubungi adalah Ani.
Rada pun meminta agar Babu mau keluar malam ini untuk menemuinya. Babu pun menyetujuinya. Sampainya Babu di sana, Rada langsung mengembalikan tas mewah yang pernah ia berikan kepadanya. Ia juga meminta maaf kepada Babu atas perlakuan pamannya. Semenjak berita itu juga para pembantu rumah Ratnam mogok kerja sebagai bentuk protesnya. Karena hal itu keluarga Ratnam pun terpaksa melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Melihat keluarganya menderita, Ratnam pun memanggil paman Rada lalu memberikannya uang sebanyak 400 juta dan memintanya untuk menarik kembali ucapannya di televisi. Ia pun mengambil uang tersebut dan pergi dari rumah Ratnam. Tak berselang lama, secara mengejutkan paman Rada datang kembali ke rumah Ratnam menggunakan baju dan aksesoris mewah. Terlihat Rada juga mengenakan baju mahal. Kedatangan mereka yaitu ingin melamar Babu karena sekarang mereka telah memakai baju mahal seperti yang keluarga Ratnam gunakan. Paman Rada yang berkata bahwa, "Aku tahu masalahnya. Kamu melihat kami menggunakan pakaian lusuh, jadi kalian tidak mau menerima keluarga kami. Tapi sekarang kami sudah menggunakan baju mahal seperti kalian." Mereka tetap memaksakan diri untuk menikahkan Rada dengan Babu. Akan tetapi Ratnam tetap dengan pendiriannya jika ia tidak akan mau menikahkan Rada dengan Babu. Ia tidak sudi punya menantu seperti Rada. Dia pun menodongkan pistol dan mengusir mereka dari rumahnya. Dan karena kejadian itu kini keluarga Babu dikucilkan dan di blacklist oleh semua orang. Bahkan saat akan memesan makanan di sebuah restoran, pemilik restoran itu meminta Babu untuk pergi. Karena jika mereka tahu pasti mereka akan berhenti bekerja. Malam itu keluarga Babu sangat kelaparan. Lalu mereka pun memutuskan untuk menghadiri pernikahan pembantunya. Karena mungkin di sana mereka dapat menemukan makanan. Awalnya Ratnam menolaknya tapi karena lapar ia pun terpaksa pergi ke pernikahan pembantunya. Tanpa menyimpan dendam sedikit pun pembantunya itu melayani keluarga Ratnam dengan sepenuh hati. Pembantunya tahu kalau Ratnam tidak memiliki makanan di rumah. Ia pun memberikan bekal untuk keluarga Ratnam bawa pulang. Rada yang mengetahui hal itu ia merasa kasihan. Ia pun sengaja memasak untuk keluarga Ratnam dan meminta anak buah Babu agar mereka bisa merahasiakan ini semua. Anak buah Babu memindahkan makanan tersebut ke sebuah wadah yang bermerek agar tidak dicurigai oleh Ratnam. Hal itu Rada lakukan sebagai permintaan maaf atas perlakuan pamannya yang membuat keluarga Babu menderita. Mereka sangat lahap memakan masakan tersebut. Akan tetapi ibu Babu mulai mencurigai masakan tersebut. Ia bisa membedakan mana makanan restoran dan mana makanan rumahan. Ia pun menanyakan kepada kedua pegawai Babu dari mana mereka mendapatkan makanan ini. Dengan terpaksa mereka pun memberitahu jika itu adalah masakan Rada. Mendengar hal itu, ibu Babu memerintahkan anak buah Babu untuk memanggil Rada ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan Ratnam, Rada datang ke rumah Babu dan disambut hangat oleh ibu Babu. Karena ia kagum dengan Rada yang tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada keluarganya. Padahal keluarganya sudah mempermalukan keluarga Rada. Ibu Babu meminta agar Rada bisa tinggal di rumahnya untuk beberapa hari untuk membantunya memasak. Dengan senang hati Rada membantu keperluan di rumah itu. Seluruh keluarga mengetahui kehadiran Rada di rumah ini, termasuk Babu. Babu terlihat begitu canggung ketika bertemu Rada. Akan tetapi Ratnam malah tidak tahu sama sekali kalau Rada berada di rumahnya. Setelah beberapa minggu berlalu, Ratnam yang mengetahui kalau Rada berada di rumahnya, ia pun mengundang media ke rumahnya lalu Ratnam mempermalukan Rada di hadapan umum. Karena hal itu juga Rada malah dihujat oleh para warga. Karena itu sama saja merendahkan harga diri keluarganya. Ternyata Rada melakukan semua ini tanpa sepengetahuan keluarganya. Hal itu membuat pamannya sangat marah kepada Rada dan menganggap jika Rada tak punya harga diri sebagai seorang wanita. Karena hal itu juga Babu sangat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan keluarganya kepada Rada. Paman Rada yang tak terima keponakannya dipermalukan, ia pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Ratnam. Malam harinya saat Ratnam akan pulang ke rumahnya tanpa ada angin, Ratnam pun kemudian mengalami sebuah kecelakaan parah yang mengakibatkan dirinya kritis. Lalu dokter berkata jika Babu harus segera mencari pendonor darah untuk menyelamatkan ayahnya. Karena darah Ratnam tergolong langka dan di keluarganya tidak ada yang cocok, sehingga Babu harus mencari di tempat lain. Tanpa sepengetahuan Babu, secara diam-diam Rada datang ke rumah sakit dan dengan tulus ia mendonorkan darah untuk Ratnam. Babu yang mengetahui kalau Rada yang telah membantunya, ia pun kemudian sadar ternyata kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah cinta dan ketulusan. Bukan kemewahan ataupun uang.
dan Radalah yang selama ini telah mengajarkannya hingga akhirnya ia paham apa itu arti cinta. Hal itu pun akhirnya membuat Ratnam sadar. Kemudian dengan jantan, Babu pun kemudian memberanikan diri untuk menemui Radha di rumahnya. Akan tetapi sesampainya di sana, Babu dihadang oleh anggota keluarga Radha. Mereka tidak sudi melihat wajah Babu yang telah merendahkan keluarganya. Tanpa basa-basi mereka pun menghajar Babu. Akan tetapi Babu hanya bisa terdiam dan tidak melakukan perlawanan. Radha yang mengetahui kehadiran Babu, ia pun kemudian menemuinya. Babu berkata kalau ia sekarang sadar jika cinta adalah kebahagiaan utama dalam hidup, dan kebahagiaan itu Babu temukan ketika bersama Radha. Radha yang melihat itu kemudian membuatnya terharu karena sebenarnya Radha juga masih mencintai Babu. Pada akhirnya Babu pun berhasil mendapatkan cinta Radha. Setelah beberapa tahun berlalu, kini akhirnya Babu bisa hidup bahagia bersama Radha dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Dan film pun selesai. Sungguh banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.